Selamat pagi dan semangat pagi untuk saudara-saudaraku di seluruh tanah air. Saya pernah mendapatkan kehormatan untuk menyampaikan peran komite sekolah atas undangan dan kehormatan yang diberikan oleh kawan dekat saya, seorang dokter dari STKIP PGRI Sidoarjo dan sekaligus sebagai salah satu fungsionaris Dewan Pendidikan Sidoarjo yang saya banggakan, saya hormati, Saudara Dr. Priyanto Widodo. Sangat luar biasa saya diberi kehormatan untuk menyampaikan bagaimana peran komite sekolah di sekolah tentunya dalam implementasi yang tentunya yang benar dan bermanfaat untuk sekolah dan tentunya pada orang tua yang sudah taken granted menyekolahkan anaknya di sekolah. Baik, kali ini nanti akan saya paparkan peran komite sekolah itu. Ini adalah arsip-arsip yang saya simpan yang untuk mengingat kembali bahwa beberapa butir-butir pikiran ini bisa terulang untuk disampaikan kepada kawan-kawan manakala memerlukan. Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, matur nuwun, terima kasih saya sudah diundang. Mudah-mudahan berkenan apa yang jadi paparan ini. Dewan Pendidikan kita ketahui bahwa fungsi utama komite sekolah, jadi fungsi utamanya adalah quality good, yaitu bagaimana menjaga kualitas yang ada di sekolah. Itu tugas komite sekolah, fungsi utama. Oleh karenanya ini keywords atau kata kunci yang tidak boleh dilepaskan dan tidak boleh dijauhi dan ini justru dikuatkan. Ini ada tulisan the quality team. Karena komite berbicara komite, maka ini adalah tim. Jadi kecenderungannya komite berjalan dengan timnya. Tidak soliter sendiri-sendiri, tapi adalah solider atau soliditas yang dibangun untuk membangun kualitas. Saudara-saudara, para guru, mungkin para fungsionaris dari Dewan Pendidikan atau komite sekolah yang hadir kali ini, Dewan Pendidikan ketika mengundang saya katakan bahwa komite sekolah itu adalah sebagai komite yang memberikan pertimbangan kepada sekolah agar sekolah mencapai kualitas. Kemudian menjadi konsul dan katakanlah sebagai advisory agency. Ini artinya bahwa komite sekolah ini adalah partner yang hebat untuk memikir sekolah dengan segenap tantangan dan hambatan serta gangguan yang dihadapi. Kemudian, komite sekolah itu adalah supporting agency, yakni mendukung kegiatan sekolah. Jadi, sebagai konsul artinya bahwa komite sekolah ini justru tidak memotong program sekolah, tapi kalau program itu dirasa kurang tepat atau masih kurang sempurna, maka ada modifying, jadi memodifikasi. Jadi agensi supporting dan mampu menjembatani menjadi agensi yang bisa menyelesaikan problema yang ada di sekolah. Jadi tidak menghold kegiatan sekolah karena bisa disebut komite sekolah sebagai partner strategis seperti yang saya katakan tadi. Kemudian komite sekolah juga berfungsi dengan kesantunan modestinya, dengan kehebatannya, dengan keikhlasannya yang sincerely yang begitu tinggi, maka komite sekolah berfungsi sebagai pengontrol, controlling agency. Artinya bahwa komite sekolah tidak serta-merta membiarkan sesuatu kalau itu dirasa tidak kurang baik dilaksanakan oleh sekolah. Tetapi yang penting adalah cara atau wadah untuk menyelesaikan kala ada sesuatu yang kurang tepat, yaitu punya wahana yang bagus, yang lebih manusiawi dan bermartabat tentunya. Dan berbicara atau dengan kumpul-kumpul dengan sekolah sehingga semuanya akan terurai. Jadi controlling agency bukan berarti dia mengontrol dan menghentikan suatu pekerjaan. Justru ini melihat atau ada early warning, deteksi dini sehingga sekolah bisa berlangsung dengan baik. Karena diketahui ada titik-titik atau simpul-simpul yang mungkin akan mengganggu jika dilaksanakan. Saudara-saudara yang berbahagia, komite sekolah sebagai mediator.
mediatory agency. Mereka akan melakukan suatu perundingan, negosiasi yang akhirnya berlangsung pada musyawarah untuk mufakat untuk mencapai tujuan yang terhormat dan bermartabat. Itulah fungsi dari komite sekolah. Ibu bapak hadirin yang budiman, yang berbahagia, bahwa komite sekolah bukan tuyul, sekali lagi. Bukan tuyul yang beranak banyak untuk mencari uang yang banyak untuk kepentingan sekolah. Ini bukan, itu komite sekolah bukan tuyul, tapi komite sekolah itu supporting yang memberikan langkah-langkah terhormat mencapai sesuatu. Tentunya komite sekolah nanti akan bisa mempunyai kreativitas untuk fundraising atau mencari dana-dana secara terhormat. Tapi bukan tuyul setiap saat komite sekolah harus mengeluarkan, membuka dompet yang lebar dan membuka perankas yang sangat luas. Nah, inilah yang harus dikembangkan oleh kita sekalian untuk memahami bahwa komite sekolah bukan tuyul. Komite sekolah juga berkolaborasi dengan yang lain. Secara internal kolaborasi dengan sekolahnya, eksternal dengan stakeholder, dan lebih luas lagi akan kerjasama dengan pemerintah atau mungkin pihak swasta agar memberikan supportnya atau bisa mengalihkan CSR-nya. Jadi corporate social responsibility-nya, tanggung jawab perusahaannya itu bisa dialihkan kepada sekolah. Wow, kalau ini bisa dilakukan maka komite sekolah akan menjadi luar biasa. Dan mau tidak mau nanti ada simbiosis mutualis antara perusahaan yang menyumbang dengan kita. Tidak-tidaknya automatically bahwa perusahaan akan memiliki pengaruh kepada seorang customer menjadi loyal terhadap perusahaan itu. Tentu ini akan menjadi bagus kalau ini dirancang dengan bagus. Nah, komite sekolah silakan bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bijaksana. Nah, komite sekolah itu harus kenali CSR, Corporate Social Responsibility. Apa itu artinya? Bahwa perusahaan yang sedang bekerja beroperasi di daerah tertentu harus punya tanggung jawab. Karena perusahaan yang berdiri itu mau tidak mau memberikan dampak positif maupun negatif. Dampak positif tentunya akan dikenali, akan supporting kepada sekitarnya dan wilayahnya. Namun banyak dampak pula, dampak negatif yang ditimbulkan. Mungkin munculnya semacam polutan dan sebagainya. Akan tetapi sekarang tentunya polutan atau polusi yang dihasilkan oleh perusahaan di sekitar kita sudah terseleksi oleh AMDAL yang begitu ketat melihatnya. Jadi yang kita kenali sekarang adalah bagaimana corporate social responsibility itu punya persentase besar diarahkan kepada CSR. Apalagi kalau ada peraturan daerah atau yang menguatkan bahwa mengharapkan, menghimbau kepada perusahaan-perusahaan yang berdiri di seputar kabupaten kota untuk menyumbangkan. Dan ingat bahwa Sidoarjo adalah kota tempat berbagai corporate hidup. Tentunya ini bisa dilakukan oleh komite sekolah untuk melakukan dan mendekati dengan cara bagaimana program CSR bisa mengarah kepada pendidikan. Nah, ini adalah implementasi juga dari peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2016 bahwa perusahaan juga punya kewajiban untuk mendukung. Nah, yang penting buatlah proposal sebanyak-banyaknya kepada semua perusahaan yang tentunya yang mempunyai zona yang berada di sekitar sekolah kita. Jadi ini yang akan lebih terhormat apabila kita minta kepada perusahaan yang di sekitar sekolah kita sehingga tidak ada konflik kepentingan dengan sekolah-sekolah yang lain. Kalau toh ada, tentunya komite sekolah harus berunding kepada teman-teman untuk melakukan kegiatan yang sama, berbagi, share of value, share of information, dan share of strategic, bagaimana merayu perusahaan untuk bisa membantu sekolah kita.
koordinasi dan konsultasi dengan Dewan Pendidikan itu akan lebih cantik. Akan lebih cantik, lebih luar biasa apabila komite sekolah itu mampu bekerja sama atau setidak-tidaknya konsultasi dengan Dewan Pendidikan. Sehingga Dewan Pendidikan itu sebenarnya punya kemampuan untuk memberikan, ya katakanlah penguatan, meng-highlight dari semua keinginan para komite sekolah. Apalagi kalau Dewan Pendidikan juga mampu dan dekat dengan para penguasa di suatu wilayah, sehingga akan menjadi jalan lebar atau runway yang paling cepat untuk dilakukan take off untuk mencapai dana-dana dari sesar. Kemudian berkoordinasi dengan sekolah, ya. Jadi jangan sampai sekolah tidak tahu ketika komite sekolah membuat proposal. Jadi proposal setidaknya berkoordinasi dengan sekolah sehingga ada suatu ikatan kuat, ada genggaman kuat, ada ya berjabat tangan dengan erat sehingga apa yang ditujukan kepada perusahaan akan memberikan nilai yang bermanfaat. Ingat, fundraising itu bentuk penggalian dana, tapi bukan pungutan. Nah, sifatnya tidak wajib, jadi kita merayu sifatnya. Jadi, tidak dibenarkan apabila kita melakukan pungutan. Apalagi distribusi dengan donasi ditentukan pada tanggal dan jumlah ya nominal. Ini tidak benar, oleh karenanya ini yang perlu juga diwaspadai oleh teman-teman semua. Teman-teman yang berbahagia, tentu hari ini kita akan selesaikan lagi pikiran-pikiran. Mohon maaf kalau tadi terlintas ada kotak hitam. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan dari komite sekolah yang telah berupaya untuk memberikan pikiran-pikirannya, dan semoga apa yang telah kita sampaikan tadi ini berbuah suatu kebahagiaan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.